There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua kabarnya baik ya, sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, aku sharing lagi ya kegiatan aku di sore hari. Jadi ini tuh rutinitas aku di jam berapa ya, sekitar jam 5 sore. Dan aku mau masak teman-teman. Ini tuh aku mau ngeberesin si dapur aku dulu, karena yang ada di tirisan itu lumayan banyak ya cucian aku tadi siang, dan aku belum sempat ngeberesin itu tadi siang. Jadi aku sempatnya itu sore hari teman-teman. Jadi habis ngeberesin ini sebenarnya aku juga mau nyuci yang ada di sink, cuman ini tuh videonya bener-bener aku persingkat banget ya, karena memang memori HP aku tuh udah kepenuhan, dan aku juga bingung banget ya kalau udah penuh tuh harus segera banget dikeluarkan gitu videonya. Dan aku juga ngebuat video ini tuh kayak terbatas gitu ya, misalkan aku edit tag video 1 jam gitu, memori aku tuh udah penuh. Nah di sore ini aku rencananya mau masak rendang ayam teman-teman, cuman aku pakai bumbu instan yang merek BSB. Tadi sih aku beli di tempat mbaknya yang jualan sayur itu harganya 2.500, cuman kalau ini tuh beli di pasar harganya cuman 2.000 doang, jadi selisih 500 perak ya, tapi nggak apa-apa daripada ke pasar kan lumayan ya. Jadi tadi tuh aku beli bumbu rendang ini. Nah aku baru nyiapin dulu ya, ini tuh sebenarnya aku mau masak yang pakai ayam yang kemarin beli. Jadi kan kemarin aku tuh beli ayam 20.000, sayapnya 15.000, dan dadanya itu 5.000. Nah dadanya itu mau aku masak rendang, dan ternyata itu dikit banget teman-teman, tapi insya Allah cukup lah ya buat makan berdua aku sama suami. Cuman kalau si Via itu nanti mau aku gorengin sayap aja yang kemarin udah aku ungkap. Dan aku tuh biasanya kalau ungkap ayam itu juga pakai bumbu instan ya teman-teman, dari bumbu racik gitu, Sasa. Jadi aku pakai itu. Nah ini aku sambil ngerebus air juga ya, berhubung di rumah aku tuh nggak ada galon, jadi aku tiap pagi tiap sore hari itu harus ngerebus air. Ini tuh aku pakai air sumur ya teman-teman. Sumurnya itu ada di bawah si meja dapur aku ini. Yang di bawah magicom itu adalah tempat buat kayak lubang gitu ya teman-teman, kayak sebuah pintu gitu. Jadi di situ disemen. Jadi sementara kalau misalkan itu ada kendala itu bakal dibongkar ya. Jadi kan itu disemen putih ya. Kalau misalkan di tempat aku sumurnya lagi ada kendala gitu ya bakalan dibongkar. Dan di pompa airnya juga ditaruh di situ di atas sumur itu. Jadi di bawah meja dapur aku tuh ini tuh sebenarnya sumur ya teman-teman, cuman ditutup aja jadi modelnya tuh gede kayak gini. Nah ini aku baru nyiapin dulu ya teman-teman bahan-bahannya. Sebenarnya ini tuh kalau mau masak rendang pakai bumbu instan kayak gini tuh sebenarnya nggak perlu pakai bumbu apapun sih. Pakai ini loh teman-teman, bawang merah bawang putih aja secukupnya. Tapi yang ini aku pakai 1 bawang merah dan 1 bawang putih. Habis itu nanti aku tambahin kecap aja sama garam masako, cuman itu doang, sama gula pasir. Sebenarnya nggak ditambahin apapun tuh udah enak ya ini. Cuman aku kayak nggak mantep gitu ya kalau nggak ditambahin si bawang merah sama bawang putih. Oh ya teman-teman, sambil menemani aku beraktivitas di dapur dan memasak, di sini aku mau membagikan tips 6 cara menabung yang benar untuk mencapai financial freedom, karena seringkali diidamkan ya teman-teman oleh kebanyakan orang, terutama saat mencapai usia mapan. Salah satu kunci utama dalam mencapai financial freedom adalah menabung dengan bijak. Lantas bagaimana cara menabung yang efektif untuk mencapai financial freedom? Nah di sini aku akan membagikan caranya ya teman-teman. Jadi menabung adalah fondasi dari perjalanan menuju financial freedom yang sangat didambakan banyak orang. Saat membahas financial freedom, sebenarnya juga tentang kemampuan untuk menjalani hidup tanpa terbebani oleh masalah keuangan. Dengan menabung, kita dapat membangun fondasi keuangan yang dapat memberikan ketenangan pikiran dan fleksibilitas finansial. Menabung dapat memberi kamu kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan keuangan yang mungkin timbul, seperti biaya tak terduga atau perubahan dalam situasi keuangan. Selain itu, menabung juga dapat membantu mencapai tujuan jangka panjang seperti membeli rumah, pendidikan anak-anak, atau kehidupan pensiun yang aman dan nyaman.
Dengan kata lain, menabung adalah kunci untuk menciptakan kebebasan finansial dan meraih impian kita. Ada 9 cara menabung yang benar untuk mencapai financial freedom. Dalam perjalanan menuju financial freedom, menabung adalah salah satu langkah paling penting yang dapat kita ambil agar dapat menabung dengan efektif. Diperlukan strategi yang benar, beberapa cara dan tips menabung yang dapat membantu kita mencapai tujuan keuangan di usia mapan, antara lain yang pertama, kita harus membuat rencana keuangan yang jelas. Membuat rencana keuangan yang jelas adalah langkah pertama dan yang paling penting dalam menuju tujuan keuangan yang kuat. Rencana ini membantumu mengidentifikasi sumber pendapatan, pengeluaran, dan tujuan menabung. Dengan rencana yang efektif, kamu dapat memantau perkembangan dan mencapai tujuan yang lebih mudah. Cara membuat rencana keuangan yang efektif melibatkan beberapa tahap penting seperti menetapkan tujuan keuangan yang spesifik, menghitung pendapatan dan pengeluaran, serta menyusun anggaran yang realistis. Rencana keuangan yang baik juga mempertimbangkan cara mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam perjalananmu. Konsisten adalah kuncinya, jadi pastikan kamu menjalankan rencana keuanganmu. Untuk menjalankan rencana keuangan dengan konsisten, pertimbangkan untuk memantau perkembangan secara berkala, melakukan penyesuaian jika diperlukan, dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Dengan rencana keuangan yang jelas dan konsistensi dalam menjalankannya, kamu akan memiliki fondasi kuat dalam perjalanan menuju financial freedom. Yang kedua adalah alokasikan uang untuk menabung. Memisahkan uang untuk menabung adalah langkah penting dalam mencapai financial freedom. Hal ini penting karena dengan memisahkan uang yang akan ditabung, kamu menciptakan batasan yang jelas antara uang yang dialokasikan untuk tabungan dan uang yang digunakan untuk pengeluaran sehari-hari. Dengan begitu, kamu dapat menghindari godaan untuk menghabiskan semua pendapatanmu. Kamu dapat memisahkan dan menyisihkan uang untuk menabung dengan membuat rekening terpisah atau akun tabungan yang dituju khusus untuk menabung. Hal ini dapat membuatmu lebih disiplin dalam menabung dan memastikan bahwa kamu secara teratur menyisihkan sebagian dari pendapatan yang kamu miliki. Dan yang ketiga adalah gunakan produk keuangan yang tepat. Memilih produk keuangan yang tepat untuk menabung adalah kunci untuk mengoptimalkan pertumbuhan dana kamu. Jenis-jenis produk keuangan yang tepat untuk menabung dapat mencakup berbagai pilihan dan setiap jenisnya memiliki kelebihan dan kelemahan. Salah satu jenis produk keuangan yang populer adalah deposito. Kelebihan deposito termasuk likuiditas relatif berjangka pendek yang memungkinkan kamu untuk mengakses dana yang ditabung dengan lebih mudah. Namun, kelemahannya adalah tingkat bunga yang cenderung lebih rendah daripada produk investasi lainnya. Selain deposito, investasi dalam obligasi juga bisa menjadi pilihan Keuntungan dari obligasi adalah tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan rekening tabungan, sementara kelemahannya adalah kurangnya fleksibilitas untuk investasi jangka panjang. Kamu mungkin ingin mempertimbangkan investasi saham atau reksadana. Yang keempat adalah kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Nah, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu adalah langkah krusial dalam upaya menabung dengan sukses. Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, kamu dapat membebaskan sebagian besar pendapatan kamu untuk dialokasikan ke dalam tabungan, sehingga kamu dapat mencapai tujuan keuangan dengan lebih cepat. Cara mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dapat dilakukan dengan evaluasi cermat atas pola pengeluaran. Identifikasi pengeluaran yang dapat dikurangi atau dihilangkan. Hal ini bisa mencakup langganan yang tidak digunakan, pembelian impulsif, atau pengeluaran mewah yang sebenarnya dapat dihindari. Yang kelima adalah utamakan untuk melunasi hutang terlebih dahulu. Melunaskan hutang merupakan tahap awal yang bijak karena utang dapat menjadi beban finansial yang signifikan. Dengan mengutamakan melunaskan hutang, kamu dapat mengurangi kewajiban keuangan bulanan dan beban bunga yang harus dibayar. Dalam banyak kasus, bunga yang harus dibayar pada utang jauh lebih tinggi daripada hasil yang akan diperoleh dari produk keuangan seperti tabungan atau investasi. Dengan demikian, melunaskan utang terlebih dahulu adalah langkah yang logis dan cerdas. Hal ini dapat memungkinkanmu untuk memiliki lebih banyak sumber dana untuk alokasikan ke tabungan dan investasi. Dan yang keenam adalah pemisahan rekening tabungan. Ketika sedang dalam proses menabung, kamu mungkin merasa ingin untuk menggunakan dana tabungan. Jika akses untuk mengambil uang tersebut sangat mudah, kemungkinan kamu akan lebih rentan untuk menggunakannya. Oleh karena itu, salah satu metode yang diterapkan dalam menabung adalah
dengan memisahkan rekening khusus ya untuk tujuan menabung dan rekening untuk kebutuhan konsumsi. Jadi harus dibedakan ya teman-teman, rekening mana yang untuk menabung dan rekening untuk kebutuhan konsumsi. Bahwa dengan seperti itu nanti harapannya tingkat tindakan ini dapat mencegah kamu menggunakan uang tabungan untuk keperluan lain. Yang ketujuh adalah gunakan promo atau diskon. Tips lainnya untuk menghemat uang dan menyisihkan sebagian tabungan adalah dengan menggunakan promo atau diskon. Pandai-pandailah dalam mencari promo serta diskon, khususnya untuk barang yang memang diperlukan. Jangan sampai kamu membeli barang yang tidak dibutuhkan loh teman-teman, hanya karena sedang ada potongan harga. Bukannya berhemat, justru menambah pengeluaran yang tidak perlu. Iya nggak sih teman-teman? Dan yang kedelapan adalah tetapkan batas waktu. Lalu bagaimana cara menabung yang benar dan tertarget? Tipsnya, kamu perlu menentukan batasan waktunya. Hal ini dapat menciptakan urgensi bagi kamu untuk mengumpulkan sejumlah uang pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, kamu akan terdorong untuk selalu menyisihkan uang dan berusaha meraih target tabungan sebelum mencapai batas waktu. Dan ini adalah tips yang ke-9 ya. Tips yang terakhir adalah pertimbangkan melakukan investasi. Investasi adalah kunci untuk membangun kekayaan dan mencapai tujuan finansial jangka panjang. Pentingnya investasi untuk mencapai financial freedom pada masa depan tidak dapat dipandang sebelah mata. Investasi memungkinkan uang kamu untuk bekerja dengan sendirinya dan tumbuh seiring waktu, serta merupakan langkah untuk mengatasi inflasi dan mendapatkan pendapatan pasif. Dengan berinvestasi dapat memberikan kesempatan untuk memaksimalkan return dari dana kamu. Meskipun investasi melibatkan resiko, tetapi dengan perencanaan yang bijak dan diversifikasi portofolio, kamu dapat mengendalikan resiko tersebut. Investasi dapat membantumu mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti membeli rumah, kehidupan pensiun yang aman dan nyaman, atau pendidikan anak-anak dengan lebih efisien. Dalam perjalanan menuju financial freedom, perencanaan keuangan untuk menabung yang bijak dan disiplin adalah kunci untuk mencapai tujuan finansial. Namun, jangan lupakan perlindungan finansial yang penting ya. Nah, itu tadi ya teman-teman, ada 9 tips bagaimana cara menabung yang benar. Semoga kita dapat mengaplikasikan dan menerapkan dalam kehidupan kita masing-masing ya teman-teman. Oke teman-teman, balik lagi ke videonya. Jadi ini tuh aku sebenarnya baru masak rendang ya teman-teman, yang menggunakan bumbu instan tadi yang udah aku share di awal video. Jadi aku biasanya kalau masak rendang, masak gulai, ataupun masak soto ayam kayak gitu, biasanya aku memang pakai bumbu yang instan-instan. Jadi biar masaknya itu cepet satset dan cepat selesai, cepat makan juga. Dan ini tuh aku pakai bumbu dari BSP ya, harganya 2.500 doang. Sebenarnya kalau di swalayan itu juga ada ya bumbu-bumbu yang sasetan gitu, yang ada dari Vina atau dari Sasa gitu. Cuman kemarin aku juga kelupaan ya, pas belanja bulanan aku nggak beli. Jadi ini tuh aku belanjanya pas di tempat mbaknya, sekalian aku beli sayur teman-teman. Nah, ini udah hampir mau matang ya. Ini baru aku cicipin dulu. Aku rasain gitu ya kurang apa, karena kalau nanti tuh nggak pas, nggak enak teman-teman. Jadi biasanya aku tambahin aja bawang merah, bawang putih, sama garam, masako, sama kecap, dan sama juga gula pasir, cuman itu. Oh ya, kalian lagi pada ngapain teman-teman? Ataukah sama nih kegiatan sore hari lagi masak di dapur minimalis? Ataukah lagi santai? Ataukah lagi beberes aja? Semoga tetap semangat ya. Semoga juga dengan melihat video aku, teman-teman semua jadi termotivasi, terhibur, dan tergerak hatinya untuk membereskan semua yang ada di rumahnya. Pokoknya jadi semangat ya teman-teman. Dan ini tuh Via menghampiri aku. Sebenarnya dia tuh lagi ngambek karena dari tadi dia tuh main HP ya, hampir berjam-jam nonton TV, main HP, dan aku tuh nggak ngebolehin sama dia. Karena memang aku batasin gitu ya, kalau main HP itu ya dibatasin. Misalkan 1 jam itu bagi aku tuh udah maksimal banget, tapi si dianya tuh nggak mau, masih pengen ngegame. Nah aku tuh was-wasnya nanti mata itu loh teman-teman yang kena gitu ya, karena masih kecil kan. Nah dia tuh sebenarnya merengek-rengek, boleh nggak mau minta HP lagi. Aku bilang nggak boleh, sini bantuin aja masak, tapi anaknya itu nggak mau. Nah ini aku mau goreng si ayam dulu ya. Jadi Via tuh sore ini mau aku gorengin sayap aja, karena di rumah itu
kebetulan aku juga ungkep ayam lumayan banyak ya. Kemarin beli 15.000 itu dapat sayapnya itu ada 7 dan yang 5.000 itu dada. Nah makanya dadanya itu aku masak rendang teman-teman, ternyata cuman sekuprit banget, tapi nggak apa-apa lah, insya Allah cukup buat makan aku dan suami. Dan ini tuh untuk masak, untuk goreng sayap kayak gini tuh aku tambahin tepung sasa ya, yang Kentucky gitu, tapi tepung sasa yang serbaguna juga enak banget, cuman ini aku pakainya yang Kentucky. Nah berhubung di rumah aku cuman punya wajan tuh satu doang, jadi ini aku masak pakai teflon ya, maksudnya aku gorengin si sayapnya tuh pakai teflon. Nah itu teman-teman bisa lihat sendiri ya, Via tuh ngambek, dia tuh kalau ngambek semua ya keset yang ada di rumah aku tuh dibuang-buang kayak gitu. Nggak tahu kenapa memang anaknya itu seperti itu kalau ngambek. Dan ini aku tutup lagi ya teman-teman, habis ini mau aku taruh di kulkas biar rapi semuanya aja. Pokoknya tuh kalau banyak banget barang-barang yang ada di atas meja dapur ini tuh kayak risih banget ya, jadi harus segera diberesin aja kalau udah selesai masak. Nah ini untuk garam masako juga aku taruh lagi ya di tempat bumbu, karena kalau nggak ditambahin si garam masako gitu tuh kayak kurang gitu ya rasanya. Pokoknya lebih enak kalau ditambahin seasoningnya itu. Dan ini tuh aku pakai bumbu yang instan itu, masya Allah rasanya itu udah enak banget teman-teman, beneran enak banget. Dan cuman aku tambahin aja sama santan kara itu setengah ya teman-teman, aku nggak nambahin banyak, cuman aku nambahin setengah doang. Itu rasanya masya Allah sudah enak banget. Dan ini aku sambil menunggu si sayapnya itu tergoreng dengan sempurna, aku sambil ngelap-ngelap dapur ya, karena memang kalau beraktivitas di dapur tuh kayak nggak bisa gitu ya kalau nggak di tangannya tuh nyambi nyuci piring atau nyambi apa namanya tuh ngelap-ngelap kayak gitu ya, karena habis masak tuh biasanya memang dapur tuh berantakan, kotor, terus licin, banyak minyak juga, jadi tangannya tuh kayak nggak bisa gitu kalau nggak nyambi. Nah ini untuk rendang aku tuh udah hampir mau mateng ya, jadi ini aku cicipin dulu ya, aku rasain gitu kurang apa. Dan ini aku ambil piring juga, nanti untuk rendangnya mau aku taruh di piring teman-teman. Dan aku siapin juga nanti nasi putih 2 ya, sama 1 Via pakai piring plastik karena dia tuh masih kecil ya, jadi kayak bahaya gitu kalau mau pakai piring yang nggak plastik. Dan ini aku sambil ngeberesin juga ya teman-teman, aku mau ambil piring juga. Sebenarnya ini tuh posisinya udah mau maghrib ya, dan aku tuh sebenarnya udah kelaparan banget, jadi pengen segera makan gitu ya. Kalau jam 5 belum makan, setengah 6 itu perut aku bener-bener udah keroncongan banget. Nah ini aku tuangkan aja ke dalam piring teman-teman, nggak punya piring saji yang bagus, jadi pakai piring seadanya aja. Nah ini untuk wajahnya ntar mau aku cuci, cuman aku nggak ngevideo ini ya teman-teman, ini tuh bener-bener memori HP aku tuh udah full banget dan nggak bisa membuat video secara berlama-lama, jadi ini aku yang sesingkat-singkatnya aja, walaupun ini tuh sampai 20 menit ya. Semoga teman-teman tetap enjoy dan nggak bosen ya melihat video aku yang hampir setiap hari kayak gini aja ya, karena memang rutinitas ibu rumah tangga itu setiap hari hampir sama dan berulang ya, kayak gini aja teman-teman kenyataannya ya. Dan ini aku mau ambil piring dulu, aku mau ambil nasi ya. Ini aku ambil 2 piring, aku 1, suami 1, sama si Via itu nanti pakai piring yang kuning aja. Nanti dia sama sayap ya, nanti dikasih saus tomat, karena Via tuh doyan banget kalau makan apapun itu dia tuh sukanya pakai saus tomat. Jadi kayak sayap juga pakai saus tomat, terus dia goreng telur ceplok gitu juga pakai saus tomat. Jadi biasanya tuh sebulan ya teman-teman itu saus tomatnya tuh habis 2, kalau 1 tuh nggak cukup, jadi harus beli 2. Nah ini aku kasih nasi 1 entong, insya Allah ini tuh dia habis ya, karena bener-bener memang dari segi makan itu aku harus menelateni banget ya, karena kalau nggak ditelatenin itu kayak ya kayak gitu teman-teman, udah nggak doyan ya, 1 kali 2 kali itu nggak doyan. Kalau kita itu bener-bener nggak menelateni gimana caranya anak biar doyan makan. Nah ini aku cuman goreng sayap 1 aja, dan aku nanti makan rendang sama si suami aku. Cuman ini tuh aku kelupaan ya teman-teman, nggak beli berambang goreng, tapi ya udahlah nggak apa-apa.
Nah, ini dia teman-teman penampakan dari si rendang aku. Alhamdulillah enak ya. Dan ini singkat cerita aja, tadi udah selesai makan dan ini aku lanjut ya. Aku mau beresin si pakaian-pakaian aku. Sebenarnya ini tuh cucian aku udah dari tadi dan aku tuh baru sempat ngeberesinnya itu sekarang ya teman-teman. Jadi ini tuh udah selesai muter dari mesin pengering dan sekarang aku mau hangerin dulu di sini. Sebenarnya ini tuh cuman sementara aja ya, stand hanger aku taruh di situ karena memang aku tuh sekarang jemurnya di gudang teman-teman, karena kalau di sini doang itu nggak cukup karena aku tuh nggak pernah ngeluarin jemuran di luar rumah. Kalau dulu kan aku sering ya ngeluarin jemuran tuh di depan rumah, kalau sekarang enggak karena bener-bener aku tuh kayak mager banget ya mau ngeluarin masukin kayak gitu. Dan nggak terasa ya teman-teman, video aku sampai di sini dulu, sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.